Pagi itu, seperti biasa, matahari baru saja menyelinap di sela gedung-gedung tinggi Jakarta ketika Raka menyalakan mesin mobilnya. Tangannya cekatan, memasukkan tas kerja ke jok belakang, lalu melirik sebentar ke arah jendela rumah. Di sana, Mira sudah melambaikan tangan. Wajahnya cerah dengan senyum khas yang membuat Raka selalu merasa pulang ke rumah adalah hadiah terbaik dari hidupnya. 5 tahun pernikahan mereka berjalan tanpa drama besar. Setidaknya begitu yang dirasakan Raka. "Jangan lupa makan siang ya, Mas." Suara Mira terdengar riang. "Iya, sayang. Jangan terlalu capek di rumah," jawab Raka sambil tersenyum. Di balik Mira, tampak sosok Fajar. Adiknya yang berusia 5 tahun lebih muda itu sedang asyik mengunyah roti bakar sambil menatap layar ponsel. Fajar baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang mencari pekerjaan tetap. Untuk sementara, ia tinggal bersama Raka dan Mira di rumah keluarga mereka yang sederhana tapi nyaman. Hubungan mereka bertiga tampak akrab. Raka sering merasa beruntung punya istri yang penyayang dan adik yang ceria. Walau tinggal serumah, sejauh ini tidak pernah ada konflik yang berarti. Malam hari, mereka sering menonton film bersama. Kadang Fajar membantu Mira memasak. Kadang mereka bertiga duduk di teras sambil berbincang santai tentang masa depan. Hidup terasa penuh warna. Raka bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan. Jam kerjanya panjang, tetapi ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarganya. Baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah bonus tahunan atau pencapaian kantor, melainkan melihat Mira tertawa atau mendengar Fajar menceritakan lelucon receh yang selalu membuat suasana hangat. Setiap akhir pekan, Raka punya kebiasaan membawa Mira dan Fajar jalan-jalan. Tidak harus ke tempat mahal. Kadang hanya ke taman kota, makan bakso di pinggir jalan, atau sekadar duduk di warung kopi dekat rumah sambil bermain kartu. Buat Raka, momen kecil itu berharga. Ia sering berkata dalam hati, "Kalau hidup selalu seperti ini, aku tak perlu meminta lebih." Mira sendiri tampak menjalani peran sebagai istri dengan penuh kasih. Ia jarang mengeluh meskipun kadang kesepian karena Raka sibuk. Ia menyibukkan diri dengan menata rumah, membaca buku, atau mencoba resep baru. Raka sering memuji masakan Mira di depan Fajar, membuat wajah istrinya merah malu. "Lihat tuh, jarang-jarang aku bisa makan enak di rumah," kata Raka sambil bercanda. Fajar hanya tertawa dan menimpali. "Kalau gitu aku harus cepat cari kerja, biar bisa traktir Mas dan Bak di restoran mahal." Kebersamaan itu membuat orang-orang di sekitar mereka kagum. Tetangga sering memuji kerukunan keluarga Raka. "Mas, enak sekali ya tinggal bareng adik dan istri. Kelihatan harmonis sekali," ujar Bu Ratna, tetangga depan rumah. Raka hanya mengangguk dengan bangga, tidak menyangka bahwa di balik senyuman dan keramahan sehari-hari, akan ada sesuatu yang kelak mengguncang dunia kecilnya. Meski begitu, bukan berarti tidak ada ketegangan kecil. Kadang-kadang, Raka merasa sedikit cemburu ketika Fajar terlalu sering membantu Mira di dapur atau bercanda dengan gaya yang sangat akrab. Tapi perasaan itu cepat ia tepis. "Itu kan adikku sendiri," batinnya. Ia percaya penuh pada Mira dan Fajar. Mereka adalah 2 orang terpenting dalam hidupnya. Tidak ada alasan untuk curiga. Pernah suatu malam, saat Raka pulang lebih larut dari biasanya, ia melihat Mira dan Fajar sedang duduk berdua di ruang tamu. Mereka tampak serius berbicara, lalu tiba-tiba berhenti ketika Raka membuka pintu. Mas sudah pulang," kata Mira, agak terkejut. "Iya. Ngobrolin apa?" tanya Raka sambil melepas dasi. Nggak penting. Fajar lagi cerita tentang lowongan kerja," jawab Mira cepat. Raka mengangguk, walau dalam hatinya sempat muncul tanda tanya kecil. Namun ia memilih mengabaikannya. Baginya, tidak ada gunanya memperbesar hal sepele. Kehidupan tampak sempurna, setidaknya di permukaan. Ada rutinitas yang berjalan teratur. Raka berangkat kerja pagi, Mira mengurus rumah, Fajar sesekali melamar pekerjaan dan membantu pekerjaan rumah tangga. Malam hari mereka berkumpul. Tidak ada masalah keuangan berarti, tidak ada pertengkaran besar. Semua terlihat baik-baik saja.
Namun, jika diperhatikan lebih jeli, ada kilatan kecil yang nyaris tak terlihat. Sesekali Mira tampak melamun saat makan malam. Sesekali Fajar lebih banyak mengurung diri di kamar dengan alasan lelah. Kadang, ketika Raka memanggil, jawaban mereka terdengar setengah hati. Tapi semua itu cepat tertutup dengan tawa berikutnya. Seolah tidak ada yang salah. Bagi Raka, yang terpenting adalah menjaga kedamaian. Ia bukan tipe orang yang suka curiga. Ia lebih suka melihat yang baik-baik saja. Hidup ini sudah berat. Jangan ditambah dengan pikiran negatif. Begitu prinsipnya. Maka setiap tanda kecil itu ia abaikan. Suatu sore di akhir pekan, mereka bertiga pergi ke taman kota. Mira membawa bekal nasi goreng, Fajar membawa gitar, dan Raka membawa kamera. Mereka makan bersama di bawah pohon rindang, lalu Fajar memainkan lagu-lagu ringan yang membuat orang-orang di sekitar ikut tersenyum. Mira sesekali bernyanyi dengan suara pelan, dan Raka memotret momen itu dengan perasaan bangga. Dalam hati ia berbisik, "Aku punya keluarga paling indah di dunia." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Di kantor, Raka dikenal sebagai pekerja keras yang jarang mengeluh. Rekan-rekannya sering iri karena Raka tampak selalu bahagia di rumah. "Lo beruntung banget, Kak. Istri cantik, adik yang baik, keluarga harmonis," kata seorang kolega. Raka hanya tersenyum, merasa hidupnya memang sudah lebih dari cukup. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam pikirannya bahwa kebahagiaan yang ia banggakan itu rapuh. Ia tidak tahu, benih-benih masalah sudah mulai tumbuh diam-diam di balik kehangatan rumah mereka. Pada suatu malam, menjelang tidur, Raka menatap Mira yang sedang membereskan kasur. "Aku bersyukur sekali punya kamu, Mir," ucapnya tulus. Mira terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. "Aku juga, Mas." Jawaban itu cukup untuk membuat Raka memejamkan mata dengan tenang. Tidak menyadari bahwa senyum samar Mira menyimpan sesuatu yang tidak ia mengerti. Fajar di kamar sebelah menutup laptopnya, menatap layar kosong cukup lama, lalu menarik napas berat. Ia mencoba tidur, tapi matanya susah terpejam. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak, namun ia pendam rapat-rapat. Malam itu, rumah keluarga kecil itu tampak damai. Dari luar, tidak ada yang aneh. Lampu teras sudah dimatikan, suara kipas angin berputar pelan, dan semua tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang diam-diam sedang tumbuh. Sesuatu yang kelak akan menguji cinta, kepercayaan, dan kekuatan hati Raka. Dan saat itu tiba, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berjalan seperti biasa. Raka berangkat kerja pagi, pulang menjelang malam, dan selalu disambut oleh Mira serta Fajar di rumah. Namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Perubahan kecil, nyaris tidak berarti jika dilihat sekilas, tapi cukup membuat hati Raka sesekali bertanya-tanya. Awalnya, Raka memperhatikan cara Mira menatap layar ponselnya. Dahulu, Mira jarang sibuk dengan ponsel. Ia lebih suka membaca buku atau menonton acara televisi. Sekarang, Mira sering terlihat menunduk lama, mengetik cepat, lalu buru-buru menutup layar ketika Raka mendekat. "Siapa, Mir?" tanya Raka suatu sore ketika melihat Mira tersenyum tipis di depan layar ponsel. "Teman lama, Mas. Lagi ngobrolin reuni kampus," jawabnya singkat sambil meletakkan ponsel di meja. Raka mengangguk, berusaha percaya. Tapi rasa penasaran sempat muncul. Mengapa Mira tampak begitu sibuk dengan ponselnya belakangan ini? Fajar pun terlihat berbeda. Biasanya ia ceria, suka melontarkan candaan, dan selalu bersemangat bercerita. Namun kini, ada saat-saat ia lebih banyak diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Kadang Raka mengetuk pintu kamarnya, mengajaknya keluar untuk sekadar minum kopi di teras. Tetapi Fajar menolak dengan alasan lelah. "Mas, aku capek banget. Besok aja ya," jawabnya sambil tersenyum tipis. Raka tidak ingin terlalu jauh memikirkan. Ia tahu Fajar sedang berada di fase sulit setelah lulus kuliah. Pencarian kerja tidak selalu mudah. Mungkin itu sebabnya adiknya tampak murung.
Ia berusaha memahami dan tidak mendesak. Namun, ada satu hal yang membuat Raka sedikit gelisah. Suatu malam, ia mendengar suara berbisik dari ruang tamu ketika ia baru pulang. Lampu hanya menyala redup, dan ia melihat Mira serta Fajar duduk berhadapan. Mereka tampak berbicara pelan. Saat Raka masuk, mereka spontan terdiam. Mas sudah pulang, kata Mira cepat. Iya, ngobrolin apa? Tanya Raka, mencoba biasa saja. Ini, tadi Fajar cerita ada panggilan wawancara kerja, jawab Mira. Fajar hanya mengangguk sambil tersenyum singkat. Raka menatap mereka bergantian, lalu memutuskan untuk tidak memperpanjang. Ia percaya pada mereka. Baginya, tidak adil mencurigai orang terdekat hanya karena percakapan yang tiba-tiba berhenti. Meski begitu, tanda-tanda itu terus muncul. Kadang Mira terlihat canggung saat Raka menyentuh tangannya. Kadang Fajar menunduk saat berpapasan di lorong rumah. Bahkan saat makan malam bersama, percakapan yang dulu hangat kini terasa lebih kaku. Hanya sesekali terdengar tawa, itu pun singkat. Raka mencoba menutup mata. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Mungkin Mira sedang jenuh di rumah. Mungkin Fajar stres karena belum dapat pekerjaan. Itu wajar, pikirnya. Tapi pikiran itu tidak selalu menenangkan. Ada rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh, meskipun Raka selalu menekannya. Suatu hari, Raka memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin memberi kejutan pada Mira. Jam baru menunjukkan pukul 3 sore ketika ia membuka pintu rumah. Suasana sepi. Ia melangkah ke ruang tamu dan mendengar suara tawa samar dari dapur. Ketika ia mendekat, ia melihat Mira dan Fajar sedang berdiri berdekatan. Tampak asyik bercanda sambil memotong sayuran. "Oh, Mas pulang cepat," seru Mira kaget. "Iya, kangen rumah," jawab Raka sambil tersenyum, meski dalam hati ia merasa ada yang janggal. Pemandangan itu sebenarnya tidak salah. Seorang istri dan adik iparnya memasak bersama bukanlah hal luar biasa. Tapi ada sesuatu di cara mereka berhenti tertawa mendadak ketika ia muncul. Seakan ada batas tak terlihat yang baru saja mereka lewati. Raka berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia membantu mereka menyiapkan makan sore, lalu duduk bersama seperti biasa. Namun, suasana hati Raka tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa ganjil yang tidak bisa ia jelaskan. Malam berikutnya, ketika Raka sedang membereskan lemari, ia menemukan selembar kertas kecil jatuh dari tumpukan buku. Tulisan tangan di atasnya sederhana. "Aku nggak bisa terus begini. Aku takut Mas Raka tahu. Tapi aku juga nggak sanggup berhenti." Raka menatap kertas itu cukup lama. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Apakah Mira? Atau Fajar? Atau sekadar catatan lama yang tidak ada hubungannya dengan mereka? Ia ingin bertanya langsung, tetapi lidahnya keluh. Bayangan pertengkaran, kecurigaan, dan retaknya hubungan membuatnya memilih untuk menyimpan kertas itu kembali. Ia tidak ingin mengganggu kedamaian keluarga. Hari demi hari, perubahan kecil itu semakin terasa. Mira mulai sering keluar rumah dengan alasan belanja atau bertemu teman. Fajar kadang menghilang tanpa memberi kabar jelas. Saat Raka bertanya, jawaban mereka selalu masuk akal. Tapi entah mengapa, rasa cemas tetap menghantui. Suatu malam, Raka bercerita kepada Lina, sahabatnya sejak SMA. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi setelah Raka pulang kerja. Lina mendengarkan dengan sabar ketika Raka menceritakan semua kegelisahannya. "Aku nggak mau suzon, Lin. Tapi ada hal-hal kecil yang bikin aku kepikiran," kata Raka. Lina menghela napas, lalu menatap Raka serius. "Raka, aku tahu kamu orangnya terlalu percaya sama orang lain. Tapi kalau kamu merasa ada yang janggal, jangan abaikan begitu saja. Perasaan itu bisa jadi benar." "Aku takut, Lin. Kalau aku salah, aku bisa merusak keluargaku sendiri," jawab Raka. "Justru kalau kamu diam saja, bisa lebih bahaya," ujar Lina pelan. Ucapan itu membuat Raka terdiam.
Ia tahu Lina benar. Namun, hatinya masih berat untuk menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Malam itu, ketika Raka pulang, ia mendapati Mira sudah tidur lebih dulu. Ponselnya tergeletak di meja samping ranjang. Raka menatap benda itu cukup lama. Ada dorongan untuk membaca isi pesan-pesan yang belakangan membuat Mira begitu sibuk. Tapi ia menahan diri. Baginya, membuka ponsel pasangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ia memilih memadamkan lampu dan tidur, meski pikirannya penuh tanda tanya. Fajar di kamar sebelah juga belum tidur. Ia duduk menatap layar laptop, namun pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia memegang kepala, menarik napas panjang, lalu menutup laptop dengan kasar. Ada beban berat yang ia sembunyikan, tetapi ia tidak pernah menceritakan pada siapapun. Perubahan kecil terus menumpuk. Percakapan yang dulu hangat kini lebih sering kaku. Senyum yang dulu tulus kini terasa dipaksakan. Waktu kebersamaan yang dulu penuh canda kini banyak diisi dengan keheningan. Raka menyadari semuanya, tapi ia memilih berpura-pura tidak tahu. Ia yakin, jika ia tetap menjaga senyum, semua akan kembali normal. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berkata, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan suara itu, semakin lama semakin sulit diabaikan. Hari itu, Raka tidak sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Di kantor, rapat besar yang seharusnya berlangsung hingga malam mendadak ditunda. Dengan hati ringan, ia memutuskan untuk pulang. Mira pasti senang kalau aku pulang cepat, pikirnya sambil menyetir. Ia bahkan sempat berhenti di toko roti untuk membeli kue kesukaan Mira, brownies coklat. Ketika sampai di rumah, suasana tampak sepi. Pintu tidak terkunci, lampu ruang tamu menyala redup. Raka melangkah masuk dengan senyum lebar, berharap bisa memberi kejutan. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara samar dari kamar belakang. Suara Mira. Lalu suara lain yang tidak asing, Fajar. Hatinya berdegup kencang. Ia mendekat perlahan, mencoba memastikan. Suara itu terdengar jelas sekarang. Percakapan pelan bercampur tawa singkat. Tangan Raka gemetar ketika memegang gagang pintu. Ia membuka sedikit celah, dan pandangan matanya langsung tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam kamar, Mira dan Fajar duduk berdekatan di ujung ranjang. Mira memegang tangan Fajar, wajahnya tegang. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Jar. Aku takut Mas Raka curiga. Suara Mira lirih. Tenang, Mir. Kita hati-hati aja. Selama ini juga Mas nggak tahu, kan? Jawab Fajar pelan. Raka membeku. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam kepalanya. Otaknya berusaha menolak apa yang ia lihat dan dengar. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin mereka sedang membicarakan sesuatu yang lain. Tapi tangan yang saling menggenggam itu, bagaimana ia bisa mengabaikannya? Ia menutup pintu pelan dan mundur. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas. Brownies coklat yang ia bawa jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Dunia yang ia kira sempurna selama ini runtuh dalam sekejap. Malam itu, Raka mengurung diri di kamar. Ia tidak langsung bertanya atau melabrak. Ia terlalu syok untuk berbicara. Mira beberapa kali mengetuk pintu, menanyakan apakah Raka baik-baik saja. Raka hanya menjawab singkat, capek. Di dalam kamar, pikirannya berputar-putar. Gambar Mira dan Fajar duduk berdekatan terus menghantui. Kata-kata mereka bergema di telinga. Aku takut Mas Raka curiga. Selama ini juga Mas nggak tahu, kan? Air mata yang jarang sekali keluar dari mata Raka kini menetes. Ia merasa dikhianati dengan cara paling menyakitkan. Istrinya, adik kandungnya, dua orang yang paling ia percaya. Bagaimana mungkin mereka tega? Beberapa hari berikutnya, Raka mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, setiap kali ia melihat Mira, perasaan sakit itu muncul lagi. Setiap kali Fajar menegurnya dengan senyum, senyum itu tampak palsu di matanya. Ia ingin bertanya, ingin marah,
Tapi ia masih menahan diri. Suatu sore, kebetulan Raka lupa membawa ponselnya ke kantor. Ia kembali ke rumah di jam istirahat siang. Ketika masuk, ia mendengar suara notifikasi pesan dari ruang tamu. Itu ponsel Mira yang tergeletak di meja. Awalnya, Raka tidak berniat melihat. Tapi suara itu berbunyi berkali-kali, seolah memanggil. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Layar terbuka, pesan terbaru muncul di atas. Fajar, aku rindu ngobrol berdua sama kamu. Susah banget cari waktu tanpa Mas. Raka terdiam. Dadanya seperti ditusuk. Ia menggulir percakapan itu. Ada jejak-jejak pesan yang membuat kepalanya pening. Candaan, keluhan, kata-kata yang terdengar lebih intim daripada sekadar kakak ipar dan adik ipar. Kamu jangan khawatir. Aku bakal selalu ada buat kamu. Aku bingung, tapi aku nggak bisa jauh dari kamu. Setiap kata terasa seperti belati. Saat itu juga, Raka menaruh ponsel kembali dan meninggalkan rumah. Ia tidak sanggup melihat Mira atau Fajar. Di mobil, ia menghantam setir berkali-kali, menahan teriakannya. Hatinya porak-poranda. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan mata merah. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah 5 tahun pernikahannya hanya topeng belaka? Apakah Mira pernah benar-benar mencintainya? Apakah Fajar selama ini hanya menunggu kesempatan untuk menusuknya dari belakang? Ia teringat semua momen indah bersama mereka. Tertawa di taman kota, memasak bersama, foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Kini semua itu terasa seperti kebohongan. Raka merasa sendirian. Tidak ada yang bisa ia percaya. Bahkan orang yang paling ia cintai justru yang menusuk paling dalam. Keesokan harinya, di kantor, Lina memperhatikan wajah Raka yang pucat. Kamu kenapa, Kak? Mukamu kayak orang habis begadang 3 malam, tanya Lina khawatir. Raka menghela napas panjang. Lin, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku kayaknya baru tahu sesuatu yang nggak seharusnya aku tahu. Lina menatap serius. Apa maksudmu? Raka ragu sejenak, lalu berkata lirih. Mira, sama Fajar. Aku lihat sendiri. Aku baca sendiri. Lina terperanjat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, lalu menatap Raka lekat-lekat. Astaga, Kak, kamu yakin? Aku nggak mau yakin, Lin. Tapi buktinya ada di depan mata. Lina menepuk bahu Raka. Dengar, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus hadapi. Kalau kamu terus memendam, itu bisa merusak dirimu. Ucapan Lina menusuk hati Raka. Ia tahu sahabatnya benar. Tapi bagaimana mungkin ia menghadapi kenyataan itu? Bagaimana ia bisa menatap Mira dan Fajar tanpa ingin berteriak? Malam itu, ketika makan malam, Raka hampir tidak bicara. Mira berusaha mengajaknya ngobrol. Fajar mencoba melontarkan candaan. Tapi semua terdengar hambar di telinganya. Setelah makan, Raka masuk ke kamar, duduk di ranjang sambil menatap kosong. Mira masuk beberapa menit kemudian. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kelihatan beda sekali, tanya Mira lembut. Raka menoleh pelan, menatap wajah istrinya yang dulu selalu menenangkan, kini hanya membuat hatinya sakit. Aku capek, Mir, jawab Raka singkat. Mira terdiam, lalu duduk di sebelahnya. Kalau ada yang mengganggu, ceritakan. Jangan dipendam sendiri. Raka ingin berteriak. Kamu tahu apa yang menggangguku? Kamu dan adikku sendiri. Tapi ia menahan diri. Bibirnya bergetar. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya menggeleng. Malam itu, Raka merasa dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia hentikan. Ia tahu cepat atau lambat, ia harus mengambil langkah. Rahasia itu sudah terungkap, meski tanpa disengaja. Dan luka yang ditinggalkannya terlalu dalam untuk bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari kemudian, Raka menemukan sesuatu lagi, bukti yang tak bisa terbantahkan. Ketika ia sedang mencari dokumen di laptop keluarga,
ia menemukan folder tersembunyi. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka. Di dalamnya, ada catatan-catatan pribadi. Beberapa file teks berisi percakapan yang disalin, potongan perasaan yang ditulis Fajar. Kalimat yang menusuk hati Raka. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa mengendalikan perasaanku pada Mira. Dia perhatian. Dia selalu ada saat aku merasa kosong. Aku tahu aku mengkhianati Mas, tapi aku nggak bisa berhenti. Tubuh Raka gemetar membaca tulisan itu. Kini tidak ada lagi keraguan. Bukan hanya dugaan, bukan hanya salah paham. Fajar sendiri mengakuinya dalam catatan pribadinya. Raka menutup laptop dengan keras. Air matanya pecah. Dunia benar-benar runtuh. Ia sadar, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Saatnya menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti menghancurkan semua yang selama ini ia jaga. Raka menutup laptop dengan keras. Air matanya pecah. Dunia benar-benar runtuh. Ia sadar, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Saatnya menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti menghancurkan semua yang selama ini ia jaga. Malam itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Raka duduk di ruang tamu, kedua tangannya menggenggam erat catatan yang ia temukan di laptop Fajar. Kata-kata dalam catatan itu berulang-ulang ia baca, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. Setiap huruf terasa menyalakan api dalam dadanya. Ia sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Tidak sanggup tersenyum palsu di meja makan, tidak sanggup lagi membohongi dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Malam ini, ia harus mengungkapkan semuanya. Fajar baru pulang dari luar. Pintu rumah berderit ketika ia masuk. Melihat Raka duduk dengan wajah tegang, ia berhenti sejenak. "Mas, belum tidur?" tanyanya ragu. "Duduk." Suara Raka datar, tapi penuh tekanan. Fajar menurut. Ia duduk di sofa seberang Raka, menunduk, tidak berani menatap langsung. Beberapa menit hanya ada keheningan. Detak jam dinding terdengar begitu keras, seperti menghitung mundur sebelum ledakan. "Aku baca catatanmu." Suara Raka akhirnya pecah. Ia melempar kertas printan dari laptop itu ke meja. "Ini apa, Jar? Jelaskan ke aku." Fajar terperanjat. Matanya membesar. Lalu buru-buru menunduk lagi. Wajahnya pucat. "Mas, itu aku." Suaranya tercekat. "Jangan bohong," bentak Raka. "Kamu tulis sendiri kan? Kamu ngaku punya perasaan ke Mira? Kamu tahu dia istriku? Kamu tahu siapa aku buat kamu?" Air muka Fajar hancur. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Mas, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai kayak gitu." Raka menahan napas. Amarah bercampur sakit hati membuat dadanya sesak. "Kamu adikku, Jar. Darah dagingku sendiri. Dan kamu tega ngerebut istriku." Teriakan itu membuat Mira keluar dari kamar. Ia melihat mereka berdua dengan wajah panik. "Ada apa ini? Mas, kenapa teriak-teriak?" Raka berdiri, menatap Mira dengan mata merah. "Kamu tanya ada apa? Tanya sama adikmu ini. Aku sudah tahu semuanya, Mir." Mira terpaku. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Mas, maksudnya?" Raka mendekat, suaranya bergetar antara marah dan sakit. "Aku baca semua. Catatan Fajar, pesan di ponselmu, percakapan kalian. Jangan bilang aku salah paham, Mir. Aku lihat sendiri malam itu. Kamu pegang tangan dia. Kamu bilang takut aku curiga." Mira meneteskan air mata. Ia mencoba mendekat, tapi Raka mundur, menepis tangannya. "Jangan sentuh aku." Tangisan Mira pecah. "Mas, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Kamu berselingkuh sama adikku sendiri. Apa ada yang lebih hina dari itu?" Suara Raka mengguncang rumah kecil itu. Fajar akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, penuh penyesalan. "Mas, aku mohon maaf.
Aku nggak pernah berniat nyakitin Mas. Aku sendiri nggak ngerti kenapa bisa punya perasaan kayak gitu. Mira nggak salah, Mas. Ini salahku. Jangan bela dia, potong Raka. Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat sendiri Mira juga terlibat. Kalian berdua mempermainkan aku. Mira berlutut di lantai, menangis keras. Mas, dengarkan aku. Aku memang salah. Aku nggak seharusnya dekat dengan Fajar. Tapi aku kesepian. Mas, kamu terlalu sibuk. Aku merasa sendirian di rumah ini. Fajar ada, dia sering bantu aku, dia dengar keluhan aku. Sampai akhirnya aku bingung sendiri. Kata-kata itu membuat hati Raka semakin tercabik. Jadi ini salahku? Karena aku sibuk kerja? Itu alasanmu selingkuh sama adikku sendiri. Mira menggeleng keras, air mata membasahi wajahnya. Bukan begitu, Mas. Aku nggak pernah berniat mengkhianati kamu. Semua ini terjadi begitu saja. Aku bahkan nggak sadar kapan mulai salah. Fajar ikut menangis. Mas, jangan salahkan Mira. Aku yang salah. Aku yang lemah. Aku nggak bisa mengendalikan perasaan. Aku bodoh, Mas. Aku menghancurkan keluarga kita sendiri. Raka menatap mereka bergantian. Hatinya hancur. Amarah dan kesedihan bercampur. Baginya, tidak ada yang bisa membenarkan pengkhianatan ini. Aku kasih kalian segalanya. Suara Raka serak. Aku percaya sama kalian. Dan ini balasannya. Ia berjalan ke arah pintu, hendak keluar. Tapi Mira berlari mengejarnya. Memeluknya dari belakang sambil menangis. Mas, jangan pergi. Aku janji aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Raka melepaskan pelukan itu dengan kasar. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa melihat kamu sama seperti dulu, Mir. Dan kamu, Jar. Ia menatap adiknya dengan tatapan menusuk. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa anggap kamu adik lagi. Fajar terisak. Jatuh berlutut. Mas, jangan bilang gitu. Aku nggak sanggup kalau Mas benci sama aku. Aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar menahan emosi. Semua kata seolah tak cukup untuk menggambarkan rasa sakitnya. Malam itu berubah menjadi malam penuh kekacauan. Tidak ada yang bisa tidur. Mira terus menangis di kamar. Fajar meringkuk di ruang tamu, dan Raka mondar-mandir tanpa arah. Pikiran mereka kacau. Keesokan harinya, suasana rumah muram. Raka tidak pergi kerja. Ia hanya duduk di teras, menatap kosong. Fajar mencoba mendekat, tapi Raka menoleh dengan tatapan dingin. Jangan dekat-dekat aku dulu. Fajar mundur, menunduk. Air matanya kembali jatuh. Mira datang membawa secangkir teh, menaruhnya di meja. Mas, aku mohon, dengarkan aku sekali lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku masih mencintaimu. Raka menatapnya lama, matanya kosong. Cinta? Kamu bilang cinta, tapi kamu tidur di belakangku dengan adikku sendiri. Itu bukan cinta, Mir. Itu pengkhianatan. Mira jatuh terduduk. Tangisnya pecah lagi. Hari-hari setelah itu berjalan penuh ketegangan. Raka tidak lagi bicara banyak. Mira mencoba mendekat, tapi selalu ditolak. Fajar hampir tidak keluar kamar. Hanya sesekali meminta maaf dengan suara lirih yang tidak pernah dijawab Raka. Rumah yang dulu penuh canda kini berubah menjadi penjara emosi. Semua orang terluka. Tidak ada yang tahu bagaimana menyembuhkan luka itu. Raka sendiri berada di ambang keputusasaan. Kadang ia berpikir lebih baik pergi meninggalkan mereka berdua. Kadang ia ingin berteriak di hadapan semua orang tentang pengkhianatan ini. Tapi yang ia lakukan hanya diam, karena hatinya terlalu lelah. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan. Haruskah ia bercerai? Haruskah ia mengusir Fajar dari rumah? Atau masih adakah jalan untuk memperbaiki semuanya?
Tidak ada jawaban. Yang ada hanya luka, amarah, dan kekacauan emosi yang tak kunjung reda. Dan di tengah kekacauan itu, Raka tahu ia tidak bisa terus begini. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang yang bisa membimbingnya melihat jalan keluar. Nama Lina muncul di pikirannya. Sahabat lama yang selalu memberi nasihat jujur. Mungkin hanya dia yang bisa menolongnya menata hati yang porak-poranda ini. Raka duduk sendirian di teras rumah kontrakan Lina, sahabat lamanya. Matanya sayu, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Sejak kejadian itu, ia seperti kehilangan arah. Lina keluar membawa 2 cangkir kopi. "Rak, minum dulu. Kamu kelihatan gak tidur lagi semalaman." Raka tersenyum pahit. "Tidur?" Rasanya setiap kali pejam mata, bayangan Mira dan Fajar terus muncul. "Aku gak habis pikir, Lin. Kenapa harus mereka? Kenapa harus orang yang paling aku percaya?" Lina duduk di sebelahnya. "Aku ngerti ini berat. Tapi kamu gak bisa terus tenggelam dalam pertanyaan yang gak punya jawaban cepat. Coba lihat lebih dalam, Rak. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan sekarang?" "Jawaban," gumam Raka. "Aku ingin tahu alasan mereka. Tapi setiap kali mau bicara, yang keluar cuma amarah." "Makanya kamu perlu tenang dulu," kata Lina lembut. "Kamu bisa marah. Itu manusiawi. Tapi jangan buru-buru ambil keputusan. Dengarkan dulu, lalu tentukan langkah." Raka menatap sahabatnya lama. Ia sadar, Lina satu-satunya orang yang membuatnya merasa sedikit waras. Meski luka itu tetap pedih, setidaknya ia tahu ia tidak menghadapi badai ini sendirian. Hari-hari berikutnya, Raka mencoba mengikuti nasihat Lina. Ia menuliskan semua yang ia rasakan dalam sebuah buku catatan lusuh. "Aku benci. Aku kecewa. Tapi aku juga masih sayang," tulisnya. Kata-kata itu berulang, mencerminkan perang di dalam dadanya. Suatu malam, Mira datang membawa secangkir teh hangat. "Mas, aku tahu aku salah besar. Aku janji akan berubah. Aku rela berhenti kerja, apapun yang Mas mau. Asal Mas jangan tinggalkan aku." Raka menatap wajah Mira yang sembab. Ada cinta yang dulu membuatnya jatuh hati, tapi ada juga luka yang tak hilang. "Mira, bukan itu masalahnya. Aku nggak butuh kamu berhenti kerja. Aku butuh jujur. Aku butuh bisa percaya lagi, tapi rasanya sulit." Mira menangis. "Aku memang bodoh, Mas. Aku cuma ingin didengar, diperhatikan. Aku nggak pernah berniat sejauh itu. Tapi aku salah, aku akui." Belum selesai mereka bicara, Fajar muncul di depan pintu dengan koper. "Mas, aku pergi. Aku nggak pantas lagi tinggal di sini. Aku mau cari kerja di luar kota. Maafkan aku." Raka tercekat. Amarah, rindu, dan iba bercampur jadi satu. Ia ingin menahan Fajar, tapi mulutnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung adiknya yang semakin jauh, meninggalkan luka baru di hati. Waktu berjalan. Rumah menjadi lebih sepi tanpa Fajar. Raka dan Mira menjalani hari-hari dengan komunikasi seadanya. Meski luka belum sembuh, setidaknya pertengkaran sudah berkurang. Namun, hati Raka tetap gelisah. Suatu sore, ia memberanikan diri menemui Ustaz di mushola dekat rumah. Duduk di tikar pandan, ia berkata lirih, "Ustaz, bagaimana caranya bisa memaafkan setelah dikhianati orang yang paling saya cintai?" Ustaz tersenyum bijak. "Nak, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi kalau kamu terus menyimpan dendam, kamu yang akan hancur duluan. Maafkanlah, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, supaya hatimu bebas." Kata-kata itu menancap dalam. Malamnya, Raka menatap Mira yang tertidur. Wajah itu penuh lelah. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin melindungi Mira. Perlahan, ia menyentuh tangannya. Perasaan hangat muncul lagi, meski kepercayaan belum kembali. Hari-hari berikutnya, Raka mulai bicara lebih tenang. Ia mendengarkan Mira tanpa menyela, meski hatinya perih.
Ia juga menghubungi Fajar lewat pesan singkat, hanya menanyakan kabar. Itu langkah kecil, tapi berarti besar. Seolah-olah hatinya mulai membuka ruang untuk kemungkinan sembuh. Beberapa bulan kemudian, Raka sedang merapikan rak buku di ruang tamu ketika sebuah amplop lusuh terjatuh dari balik tumpukan. Tulisannya jelas, "Untuk Mas Raka." Itu surat dari Fajar, entah kapan ditulisnya. Dengan tangan bergetar, Raka membukanya. Di dalamnya tertulis, "Mas, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Mira tidak bersalah seperti yang kamu kira. Semua yang terjadi waktu itu karena desakan dan jebakan dari orang lain. Ada seorang teman dekat Mira yang memanfaatkan kelemahannya, lalu membuat seolah-olah aku bagian dari itu. Aku salah karena tidak berani jujur. Tapi demi Allah, aku tidak pernah mencintai Mira seperti itu. Aku hanya adikmu, Mas." Raka tertegun, tubuhnya gemetar. Ia teringat beberapa percakapan Mira dengan temannya dulu, juga pesan-pesan aneh yang sering ia anggap sepele. Selama ini ia terburu-buru menilai, membiarkan asumsi menguasai pikirannya. Malam itu, ia memanggil Mira dan memperlihatkan surat itu. Mira menangis sejadi-jadinya. "Mas, aku memang bodoh karena membiarkan diriku dipengaruhi orang lain. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianati Mas dengan Fajar. Aku hanya rapuh." Air mata Raka jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa beban di dadanya terangkat. Ia sadar, luka yang mereka alami bisa sembuh lebih cepat kalau sejak awal mereka berani jujur dan saling percaya. Hari itu, ia memutuskan satu hal. Mereka akan memulai lagi dari awal, pelan-pelan, dengan komunikasi yang jujur. Raka tidak tahu apa masa depan akan membawa mereka pada kebahagiaan atau perpisahan, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi membiarkan prasangka merusak cintanya. Dan dengan itu, kisah getir ini berubah menjadi pelajaran hidup, tentang arti kepercayaan, pentingnya komunikasi, dan kekuatan pengampunan.